Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menyajikan informasi seputar peristiwa yang terjadi di Lampung yang telah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Dan inilah Lampung 24 Jam selengkapnya. Kejari Lampung Selatan berikan restoratif justice kepada pelaku pencurian HP. Kejari Lampung Selatan memberikan restoratif justice kepada Andi berusia 18 tahun, pelaku pencurian HP di Lapas Kelas 2A Kalianda pada Kamis 7 Desember 2023. Kasih Intel Kejari Lampung Selatan Volanda Aziz Saleh mengatakan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice dan telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Volan menjelaskan pemberian restoratif justice kepada pelaku karena memenuhi syarat untuk dapat dilakukan. Secara terpisah, Andi pun tak menyangka jika dirinya akan bebas serta bisa kembali ke rumah selepas dari penjara. KPU Lampung Tengah terima 5 juta surat suara Pileg 2023 hari ini. KPU Lampung Tengah terima 5 juta surat suara pemilu 2024 pada hari ini, Jumat 8 Desember 2023. Surat suara yang diterima KPU Lampung Tengah untuk pemilihan umum legislatif DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI. Kasubag Umum dan Logistik KPU Lampung Tengah Prima Hari Romadona membenarkan penerimaan logistik surat suara Pileg berlangsung selama 2 hari. Prima menyebut total kebutuhan surat suara Pileg Lampung Tengah adalah sebanyak 5.211.860 lembar. Harga cabai di Metro melonjak jelang Nataru. Harga cabai di beberapa pasar yang ada di Metro Lampung mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung, harga cabai di Metro saat ini telah menyentuh angka Rp50.000 untuk cabai rawit dan Rp90.000 untuk cabai caplang. Kepala Dinas Perdagangan Metro El Manani menegaskan, kenaikan harga cabai memang cenderung fluktuatif, sehingga lanjutnya kenaikan harga cabai ini dapat berubah-ubah secara cepat. Bawaslu Lampung Utara minta caleg yang kampanye dilengkapi STTP. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lampung Utara menggelar rapat koordinasi pengawasan masa kampanye pemilu tahun 2024. Rapat tersebut berlangsung di Aula Hotel Cahaya Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara pada Kamis 17 Desember 2023 kemarin. Rakor dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Lampung Utara Putri Intan Sari didampingi Kordif Penanganan Pelanggaran dan Datin Koordinator Dedi Suwardi serta dihadiri Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Ibtu Stefanus Reynaldo Fajar Nuswantoroboyo. Rakor juga dihadiri oleh perwakilan partai politik, Panwasjam, dan organisasi pers serta wartawan. Ketua Bawaslu Lampung Utara Putri Intan Sari dalam sambutannya mengatakan bahwa tahapan kampanye dilakukan selama 75 hari sejak tanggal 28 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Sekap Lampung Utara diusulkan DPRD sebagai calon PJ Bupati. Lekok siap. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lampung Utara mengusulkan 3 nama calon penjabat Bupati Lampung Utara yang akan menggantikan Budi Utomo.
Diketahui masa jabatan Budi Utomo PJ Bupati Lampung Utara habis pada 31 Desember 2023 mendatang. Usulan 3 nama calon PJ Bupati oleh DPRD Lampung Utara merupakan tindak lanjut surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.1.3/6047/SC tertanggal 9 November 2023. Surat itu pun ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri atas nama Mendagri Tito Karnavian tentang usulan pejabat bupati atau wali kota. Dari ketiga nama tersebut, salah satunya yakni pejabat yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Sekretaris Kabupaten atau Sekap Lampung Utara, Lekok. Saat ditanyai terkait namanya yang masuk dalam usulan calon PJ Bupati Lampura, Lekok menyebutkan jika itu merupakan penugasan. Polda Lampung tangkap perekrut kurir narkoba jaringan Freddy Pratama. Upah senilai 5 juta rupiah per kilogram. Ditres Narkoba Polda Lampung menangkap SR, perekrut kurir narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astuti mengatakan SR ditangkap tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Lampung pada 8 November 2023 lalu. Ia menjelaskan SR berperan menyediakan rekening untuk dikirim ke Freddy Pratama di Malaysia. Umi menerangkan SR ini telah mengirimkan ratusan kilogram narkoba ke seluruh Indonesia. Diketahui ia mendapatkan upah senilai 5 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang dikirimnya. SR pun diketahui telah merekrut 12 kurir dan bekerja sama dengan L untuk mengirim sabu ke Indonesia. Diketahui mereka mengirim narkoba ke Palembang, Riau, Lampung, Jakarta hingga Surabaya. Pohon tumbang di Jalinsum, Penengahan, Lampung Selatan sempat membuat lalu lintas alami kemacetan. Pohon besar tumbang di Jalinsum, Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan pada Jumat 8 Desember 2023 sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, sebagian jalan tepatnya di sekitaran rumah makan siang malam Penengahan pun tertutup pohon. Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Lampung Selatan pun segera terjun ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Kabid Damkarmat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga tentang adanya pohon tumbang di Jalinsum tersebut. Pihaknya pun mendapat laporan ada pohon yang tumbang menutupi jalan kisaran pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Tim Regu 2, yakni Samin selaku Komandan Regu bersama dengan anggotanya Yatiman, Abim, Syaiful, Thomas, Alfa, Rido, dan Fadrullah pun bergegas memotong pohon tumbang seukuran drum itu. Lalu pihaknya pun memindahkan seluruh pohon yang sempat menutupi jalan dan juga menyebabkan kemacetan.